warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa yang sudah menyaksikan tayangan kami di YouTube RRI Bengkulu hari ini. Gimana kabarnya? Semoga sehat ya di tengah gempuran ekonomi dan juga banyak hal mungkin yang terjadi di luar sana yang kita nggak tahu ya. Baik lagi di podcast Buka Suara barengan sama Puspa ya, perempuan yang satu ini yang hadir di podcast Buka Suara yang akan menemani hari ini dengan obrolan yang menarik juga dengan narasumber yang sudah kita undang spesial hari ini. Nah, hari ini akan ngomongin tentang tema kita hari ini Crown Asian International Youth Robot Competition tahun 2025. Nah, ngomongin soal robot pastinya mengundang orang-orang yang nanti akan ikutan ke acaranya nanti ya. Udah ada di sini ada Ibu Maya, ada Salwa, sama ada Alif juga. Halo. Halo. Gimana kabarnya, sehat ya? Salwa sehat? Sehat. Bu Maya sehat? Alhamdulillah sehat. Alif sehat? Sehat. Wah, sehat semua ya. Nah, hari ini kita akan ngobrol bareng sama mereka bertiga tentang tema kita tadi ya, Crown Asian International Youth Robot Competition 2025. Mungkin sebelum kita ke tema, mau tanya dulu, Ibu Maya nih kesibukannya apa sih sekarang? Nah, kalau saya itu sekarang mengajar di SMP Negeri 2, Mhm. itu mengajar teknik informatika atau Oh. komputer, terus sekaligus pelatih dari robotik anak-anak di Bivol. Oh, anak-anak belajar teknik informatika ya, Bu ya? Iya. Wow. Kirain saya kuliah anak-anak ini enggak ya? Enggak, dia sekira sama aja dengan informasi, teknik informasi. Oke. Wah, teachers nih. Nah, kalau Salwa sekarang kelas berapa sih, Salwa? Saya sendiri kelas 9 SMP. Kelas 9. Oh, aku kelas 8. Kalau Alif? Kalau Alif sendiri sekarang kelas 8 Oh, kelas SMP. 8 SMP. SMP Negeri 2 semua berarti ya? Iya. benar. Oke, bareng sama Ibu Maya, gurunya sekaligus mentor lah ya. Benar sekali. Nah, hari ini akan ngobrol soal robotik. Aku tuh sering banget lihat anak-anak sekarang tuh udah mulai excited banget sama robotik, apalagi di usia-usia masih kecil banget. Tapi sebenarnya Bu Maya mengenalkan robotik ke anak-anak di awal-awal banget nih. Sebenarnya gimana sih akhirnya memunculkan interesting itu loh ke mereka? Gimana sih caranya? Itu pertama awalnya itu kami di tahun 2014 itu mengikuti lomba coding. Mm-mm. Dulunya udah belajar komputer. Saya Oh. dulu pertamanya di SD Negeri 69. Lalu saya kembangkan sendiri. Saya cari informasi tentang pembelajaran coding. Anak-anak ini bisa pakai laptop, pakai komputer. Lalu saya buka kursus. Lalu saya belajar mencari semua informasi baik di Bengkulu, di Jakarta, rupanya dapat. Lalu bekerja sama, kami belajar, saya rekrut anak-anak yang ada di Bengkulu untuk berlatih. Tapi Oh. waktu itu di SD 69. Oke. Nah, sekarang saya udah pindah SMP 2, lalu saya kembangkan lagi sehingga menjadi SD, SMP, SMA di Bivol Robotik. Oke. di Bengkulu. Tapi tuh SD ya, pertama ya SD. Wah, berarti memang mereka sama ya yang misalkan laptop dan lain sebagainya. Memang mereka udah ramah kah dengan alat-alat itu SD? Iya, waktu itu di tahun 2016 anak-anak itu udah saya ajarin komputer. Lalu karena saya juga basicnya di ini kan Eskom sarjana komputer, saya kembangkan ilmu saya itu ke anak-anak, setidaknya tahu hardware, software, brainware-nya udah tahu gitu kan. Oke. Akhirnya anak-anak ini penasaran dan pengen mencari tahu juga. Lalu saya buka kursus tuh di SD 69. Ngikut lagi SD swasta. Lalu berkembang. Oke. Wah, justru dimulai dari yang dini banget dari SD Iya, tuh dari ya. Oh, saya kemana aja ya berarti. Tapi Salwa dan Alif, kalian juga salah satu yang tergabung di Bivol ya namanya ya, Bivol Iya. Robotik ya, tim Iya. Bivol Robotik. Tapi kalau Salwa, kenapa sih tertarik ikut robotik? Kan biasanya kalau cewek-cewek tuh ikutnya yang eskul Kayak drum band, drum nari, band ya, mungkin, iya benar nari, drum band. Kenapa tertariknya sama robotik? Karena emang selalu dari SD juga tuh kayak udah belajar ngoding. Nah, di SMP ketemu sama Ibu Maya yang buka eskul. Ibu Maya baru buka eskul robotik di Spenda pas kelas 7. Nah, Ibu Maya buka eskul jadi saya mendaftar. Oh, berarti dari SD Salwa udah suka coding. Iya. Oh, berarti dari SD udah nge-coding nih. Kalau Alif? Kalau Alif ikut Spenrock itu
Karena robotik itu santai. Oh, memang chill aja ya, Liv Iya. ya. Oke, terus apa? Ada ketertarikan tertentu nggak? Kalau Salwa kan memang dari SD udah nge-coding. Kamu kalau dulu sebelum ikut robotik pas SMP pernah juga nggak kayak nge-coding gitu? Oh, pernah kali itu dulu. Pernah ikut, tapi kemarin itu kan ada masalah. Jadi tidak bisa ikut tahun tahun kemarin. Ada sesuatu lah ya. Tapi memang Salwa dan Alif akhirnya memang betul sama-sama suka. Dan memang sebelum ikut pun di SMP ini sebelumnya pernah ada basic lah ya ibaratnya gitu. Karena robotik juga balik lagi ke coding-coding dan segala macam. Nah, timnya namanya Befold ya Bu ya. Befold Robotik. Ini prepare buat ke ajang Asian nanti gimana nih Bu Maya? Kalau untuk prepare-nya itu, ini kan saya ini kan SD, SMP, SMA, Provinsi Bengkulu ini yang dibawa. Kalau untuk khusus untuk seleksi, untuk keberangkatan dan lainnya, itu kita memang udah persiapkan dari sebelum-sebelumnya, karena udah pengalaman ngikut terus setiap tahun gitu kan. Jadi anak-anak itu udah terkontaminasi sama yang namanya robot ini kan, jadi udah persiapannya dari repair semua, dari peralatan dan lain-lainnya tuh udah siap sebelumnya gitu. Oke. Ya memang kalau untuk basic ilmu dasar awal bekal awalnya udah ada semua Udah ada ya. semua. Balik lagi kita memang persiapin kita pengen bawa apa nih ke sana gitu ya. Oke. Nah, kebetulan di depan kita ini sudah ada beberapa. Aku penasaran banget sama yang dibawa mereka ini sebenarnya. Kalau yang ini kan ikan, tadi udah cerita juga ya kita pas di break ya. Nah, aku mau tanya-tanya dulu seputar yang dua di depan ini nih. Ini apa sih Bu Maya? Jadi di robotik itu bukan kita belajar coding aja, jadi bisa mengasah kemampuan otak anak, bisa berpikir bagaimana dia bisa merakit. Jadi awalnya itu dari hal yang kecil dulu, merakit kayak namanya Brickspeed itu merakit Lego, sehingga robot ini tercipta. Jadi dia tuh awalnya main Lego dulu dirakit, terus nanti punya ide, ini gimana cara robot ini bisa berjalan. Jadi kita punya ada namanya aplikasi, itu banyak kan aplikasinya. Ya ini digunakan aplikasi MRT sama kayak Arduino, berbasis Arduino, MRT itu udah banyak kali aplikasi. Jadi kami rakit dan kami jadikan robot ini bisa berjalan dengan codingan-codingan yang sudah kami pelajari terlebih dahulu. Sebelumnya memang ada modulnya gitu untuk anak-anak belajar itu. Oh, ini bisa jalan ya berarti nih? Iya, ini di coding sendiri, Mbak. Oh, di coding sendiri? Iya. Mereka nih yang coding nih? Iya, jadi kami setiap belajar itu, anak-anak itu basicnya harus setidaknya itu bisa menggerakkan dulu, cara menghidupkan lampu. Memang dikasih modul dulu, ini modul kamu harus katamin gimana modul ini bisa ini. Ikuti caranya, bagaimana caranya, cara menginstal aplikasinya, cara membuat dia lampunya bisa hidup, bisa belok kiri, belok kanan, itu udah anak-anak ini udah aku kasih modul, ini pelajarin dulu. Oh, kalau Ini udah hatam bahannya. semua bisa bikin mobil nggak? Ini salah satunya udah belajar semua anak-anak. Oh iya pastilah. Coba dong bisa nggak sih digerakin gitu, siapa Salwa atau Alif, boleh siapa aja. Alif ya. Ini boleh diceritain dong Alif, ini gimana kamu mengoperasikannya, itu bisa dia gerak-gerak itu pakai remote ya berarti? Ya. Dia bisa pakai handphone juga bisa, pakai remote juga bisa. Apakah harus aku menyingkirkan ini supaya dia berjalan di depan aku? Oke, bisa nggak sih dijalanin di meja ini aja? Ayo bisa. Bisa ya? Oh, ini awas ya, takut bertabrakan ya. Ini sudah ada uji tesnya dulu. Oh, oke. Oh, berarti dia pakai remote itu untuk gerakin kiri kanannya segala macam. Untuk maju mundur. Oh, oke. Oke, berarti controllingnya semuanya di remote itu ya. Dia satu alat ini cuma terkoneksi ke satu remote berarti ya Bu Maya? Ya dia tergantung anak ini kan mengoperasikan apa robotnya. Oh, oke. Coba dibawa ke sini bisa nggak? Terus dua nabrak gitu. Nah, itu namanya sumo tuh kalau tabrak. Kalau yang ada bola soccer, itu soccer namanya. Oh, tapi emang kalau ada. Oh. Ini soccer, ada bolanya, nanti kan ada line untuk bola, jadi dia memasukin ke gawang. Jadi satu tim itu biasanya 2 orang. Tapi kalau dia satu-satu itu namanya sumo. Oh, sumo. Iya. Tapi kalian untuk bisa sampai kayak gini nih alatnya, Salwa, Alif, berapa lama sih ngerakitnya? Cukup
lama sih, berapa ya? Mungkin sebulanan. Sebulanan. Sebulanan itu tuh sebulanan udah kayak gini, udah bisa dibawa dimainin jalan gitu. Iya, Iya. butuh adaptasi juga sih. Oke. Tapi kalian kan udah ada modulnya ya, sama yang kayak Ibu Maya bilang sebelumnya. Berarti kalian udah belajarin Udah. semua modul itu ya, sampai akhirnya sebulan akhirnya jadi nih ini. Nah, apa namanya? Kalau pas lomba tuh biasanya kalau robot yang kayak gini apa sih yang dinilai tuh biasanya? Yang dinilai tergantung lombanya. Misalnya kalau lomba sumo itu kan robot yang kita yang Bengkulu bakal main sama robot dari negara lain. Itu bakal ditabrak gitu kayak main sumo. Nah, yang kebalik duluan itu yang kalah. Oh iya. 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 Oh, bener. Kayak Dia kan berantem. ada land, nanti landnya lingkaran kan. Iya. Jadi, kalau dia mengeluari land itu, berarti kalah gitu. Itu namanya Oh. pertahanan. Oh, berarti harus yang paling kuat ngedorong Iya. gitu ya. Oke. Tapi kalau yang ini bakalan dibawa kompetisi untuk yang apa? Ini Soccer. soccer sama sumo. Oh, soccer. Iya. Tapi kalau sumo nanti kami modif lagi, mungkin depannya kasih besi kan bisa Iya. bertahan gitu. Oke, bakalan ya ditambah Ya, lagi lah ditambah ya. lagi. Oh, kalau soccer tuh beneran kayak main bola Iya. gitu. Iya. Oh, jangan-jangan pemain bola. Oh, berarti kayak betul-betul ada banyak ya robotnya gitu, Iya. kayak beneran main bola. Benar. Oh, oke. Tapi aku pernah lihat juga kompetisi robotik. Dia pakai garis hitam. Itu mesolving itu. Oh, apa itu, Bu? Itu mengikuti garis line. Oh. Sama kayak coding juga dia. Mengikuti lintasan. Sama, robotnya tetap sama, tapi bedanya itu kita ngoding sendiri gitu. Ngoding ulang. Oh, berarti memang Iya. dia jalannya di line itu di Iya. coding gitu ya. Mengikuti arus lintas. Ribet juga ya, Iya. pusing juga ya. Susah nggak sih, Liv, bikin ini, Liv? Susah. Susah ya? Butuh proses. Ajarin dong ya. Susah. Apa part paling susah dari bikin ini sendiri tuh? Mungkin nge-codingnya. Oh, codingnya. Ya. Justru kalau nyusun-nyusun tuh nggak terlalu ya? Iya. Oh, apa tuh sebenarnya kalau di coding tuh yang bikin susah tuh karena makan waktunya kah atau gimana tuh, Liv? Karena makan waktunya tuh. Oke, karena waktunya panjang ya. Iya. Tapi nge-coding tuh emang nggak sebentar ya, Bu Maya ya? Enggak, dia harus, kita anak-anak ini harus paham dulu maksud dari bahasa pemrogramannya gitu kan. Di sana itu juga modulnya itu saya buat ini ke kiri, ini ke kanan. Kadang anak itu kan ada yang bisa bahasa Inggris, ada yang enggak. Jadi harus dua bahasa Nah, yang dimasukkan ke Itu dalamnya yang mau aku tanya juga. Karena kan kalau nge-coding tuh ya mesti komputer Iya. bahasa Inggris kan ya, dan bahasanya tuh kadang lebih susah. Susah. Berarti kalian belajar juga bahasa-bahasa Iya, Inggris. harus bahasa Inggris. Harus pakai Itu bahasa ada modulnya juga nggak, Bu? Ada itu. Jadi saya tuh buat modul untuk anak belajar itu, kan ada tim juga saya kan. Ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Indonesianya, karena belum tentu, memang anak hobi, tapi kan belum tentu dia tuh menguasai bahasa Inggris. Tapi lambat laun anak itu akan bisa dia pakai bahasa Inggris, karena kan nggak semua anak yang bisa gitu kan. Ini left kemana, right kemana, bottomnya kemana. Iya, Nggak begitu apa. Jadi ada pembantunya gitu, ada translate-nya, biar dia lebih gampang belajar. Benar. Karena ya pasti mereka udah mau nge-coding, udah Iya. pakai bahasa Inggris pula. Udah mau ngerakit juga. Ya kan banyak banget proses Iya. yang harus dilewatin. Makanya memang itu kayak PR penting banget ya. Iya. Oh, berarti modul-modul yang anak-anak pelajarin tuh dari Ibu bikin sendiri kah? Ya, kami kan ada tim. Jadi tim itu kami udah rapat. Ini anak harus dikasih materi ini loh. Nanti gimana caranya kita harus buat modul yang sesuai dengan materi yang harus diajari oleh anak. Supaya dia setidaknya itu codingan itu harus paham. Bahasanya harus paham. Gimana dia bisa nanti harus ada transitnya juga. Oh, oke. Wah, itu pusing banget tuh kayaknya aku mendengarnya. Ya, karena udah banyak ini Mbak, udah ratusan yang kami bina kan. Oh, oke. Jadi ini bakalan bertambah ketika kami ini ikut ASEAN terus. Nah, tapi kalau di luar SMP, karena saya gus pengajar juga kan di Iya. SMP 2. Kalau misalkan di luar SMP kayak SD mungkin SMA itu ada komunitas khususnya kah yang Ibu Maya juga ikut ngelatih, nge-coaching di situ? Ya, kemarin yang anak-anak alumni dari SMP 2 itu kan
mencar tuh, ada yang ke SMA 2, ada yang ke SMA 5. Jadi dia promosi, ayo kita ikut ini loh, aku menang katanya kan. Gimana caranya? Ya udah aku telepon orang tua gini-gini katanya kan. Akhirnya anak-anak itu daftar gitu, yang anak SMA 5, SMA 2 itu. SD juga kayak gitu, Bu, gimana Bu, sosialisasi dong ke sekolah kami katanya kan. Pada mau semua ya. Akhirnya ya udah nanti ke rumah aja, aku bilang nanti kita lihat tekniknya gimana, apa anaknya sesuai. Kadang orang tuanya mendukung, anaknya yang apa? Memang Kadang bisa. anaknya yang ini orang tuanya gitu, kadang kayak gitu. Jadi perlu penjelasan yang mendetail antara anak dan orang tua gitu. Benar. Oke deh, kita kan lanjut lagi, lebih banyak lagi ngobrol sama Bu Maya, Alif dan juga Salwa. Tapi setelah ini kita rehat dulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di podcast Buka Suara. Buka mata, buka telinga, karena kita di Buka Suara. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik, dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita. Kita
selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita. Kita Indonesia sesungguhnya. Pemirsa, masih bersama kami di podcast Buka Suara. Buka mata, buka telinga, karena kita di Buka Suara. Masih sama Salwa, sama Bu Maya, dan juga sama Alif hari ini. Barengan sama mereka ngobrol seputar Crown Asian International Youth Robot Competition 2025. Nah, kan ini mereka mau lah berangkat nih ke international competition ya. Tadi persiapannya udah disampaikan lah ya, bahwa memang kalau persiapan tuh karena anak-anak udah punya basic semua, jadi memang kita lagi mantepin aja nih Bu Maya ya, mantepin untuk mereka mentality competition yang harus dibangun. Tapi untuk tanding nanti apa nih yang disiapin, strategi apa? Karena kan untuk cabangnya banyak ya. Ada banyak banget, ada kreatif tadi dibilangin, ada inovasi dan sebagainya. Nah, apa nih strategi tim kita biar merebut nggak tuh mendapatkan juara 1 gitu nanti di ajang ini, gimana nih Bu Maya? Kalau untuk persiapan memang sebelumnya kami udah pengalaman juga kan, jadi harus cari lebih yang canggih gitu. Misalnya kalau dulu kami belum ada kamera, memakaikan kamera kayak kreatif itu mungkin kami tambahkan kamera. Dulunya nggak ada PH, sekarang kami kasih ide baru, inovasi baru pakai PH, pakai LED. Sebelumnya belum, kami pakai LED gitu kan. Semuanya kami trialkan dulu. Dan untuk persiapan sendiri buat anak-anak itu mungkin kami udah 2 bulan ini press latihannya. Itu dari bahasa Inggrisnya, dari presentasinya, dari coding-codingannya, dari bahasa-bahasa yang digunakan anak-anak nanti untuk mengikuti ajang ini kan, karena ini lombanya ini bukan antar Indonesia gitu. Itu ada ASEAN. Semua negara berkumpul di sana untuk mengikuti ajang lomba ini. Dan juga persiapan yang untuk sekarang dari anaknya itu untuk penguatan dari anak itu sendiri kami udah persiapkan. Anak ini udah dilatih udah 2 bulan. Terus untuk proyeknya sendiri, untuk yang kami ikuti khususnya itu untuk kreatif itu ada 2. Itu ada open, ada MRT. Itu aplikasi yang digunakan juga berbeda-beda. Ada Kinder Mission sama Sumo. Jadi anak-anak ini udah 2 bulan ini udah terlatih, insya Allah untuk kompetisinya nanti di sana itu udah kami persiapkan. Untuk strateginya udah, trik-triknya udah diberi sama anak-anak ini nanti untuk di ajang lomba. Berarti memang peluang paling besarnya kita masuk di sana ya, Bu Maya. Peluang paling besar tadi yang kayak sumo, kayak kreatif tadi. Makanya persiapannya tuh lebih banyak tuh di sana daripada kita mengambil semuanya tapi nggak maksimal. Benar gitu sekali, ya. Mbak. Karena ya kalau kompetisi pasti ketemu banyak orang. benar. Kadang ketemu orang lain kayak wah keren banget, malah jadi down gitu ya mentalnya. Tapi kalau Salwa dan Alif pernah ikut kompetisi juga sebelumnya kan? Pernah. Oh pernah. Itu gimana sih kalian waktu lagi kompetisi? Itu kan kita ngelihat banyak banget ya orang bawa alat yang ya mungkin kalau melihat dengan punya kita kayak mungkin lebih keren, atau mungkin kayak wah kok nggak kepikiran ya untuk bikin yang kayak gitu juga. Pernah nggak sih kayak gitu Salwa, Alif? Ya pernah, karena waktu lomba di Lampung kemarin tuh kan banyak kan peserta lainnya. Saya lihat aduh yang mereka kok kayak lebih wow gitu. Cuman udahlah, coba aja pede aja sama robot kita. Akhirnya ya dapat.
pede aja Iya, dulu pede ya, aja. iya benar-benar. Kalau Alif pernah nggak sih Liv kayak gitu, kayak lagi di kompetisi terus tiba-tiba kayak down karena lihat punya orang lain gitu? Pernah, soalnya waktu itu kan nengok yang tuh yang mereka itu bagus, lebih keren gitu kan. Jadi kurang pede. Oh kurang pede gitu ya. Ya sih memang pasti ngerasain kayak gitu ya, apalagi kita ketemu yang ya let's say lebih bagus, iri dikit gitu Iya ya. benar. Karena mereka itu kalau lomba kayak negara luar itu dia pakai LCD itu dibawa bener. Terus alat-alat yang canggih dari Malaysia, Singapura itu mereka udah All canggih. out ya. Jadi anak-anak ini kalau ngelihat itu udah down. Aduh ibu gimana? Tenang, kita hanya barang bekas. Ya mereka pakai uang yang berjuta-juta, kita cukup dengan barang bekas, pakai stick es krim sewaktu itu. Nggak apa-apa nak, nggak usah down. Rupanya yang walaupun mereka mau bawa secanggih mungkin, apakah benar anak itu yang mengcoding, apakah benar anak itu yang membuat? Sekelas anak SD SMP mungkin kan bertanya-tanya juga. Iya. Yang aku antisipasi sama anak ini, pertama nanti ketika mereka ditanya sama juri, mereka tidak bisa menjalankan, dan ditanya codingnya mereka tidak bisa. Nah, Oh itu iya yang juga, aku perlu mau tanya itu. perlu diapakan. Jadi kami di Vol ini memang harus, kamu mau ikut lomba, kamu harus mempelajari ini. Kita ada berapa tim? Ada 5, ada 4 tim. Satu kamu harus menguasai coding, satu kamu presentasi pakai bahasa Inggris, satu harus bisa menjalankan merakit alat, dan satunya itu membantu untuk menjalankan. Berarti bakalan ada sesi di mana mereka tuh ngasih tahu nih alatnya apa. Iya. Presentasi. Oh ada Ya, presentasinya ada juga. presentasi, dia wajib pakai bahasa Inggris. Itu poinnya, penilainya itu sangat besar. gitu. Oh justru di presentasi tuh yang paling gede ya? Iya. Oke. Nah itu sistem presentasinya gimana? Kan kalau beberapa yang pernah aku ngobrol juga, mereka ikut kompetisi robot itu mereka kayak di booth gitu, jadi jurinya kayak keliling gitu misalnya. Kalau yang ini gimana? Kalau yang tergantung event ini sebenarnya, tergantung juri juga. Kalau yang dari luar itu mereka itu memang udah ada meja-meja, anak-anak ini kan disiapin. Jadi mereka berkeliling, bertanya. Nah iya. Ya, kalau di event Lampung kemarin tidak, mereka presentasi di depan. Oh benar-benar kayak presentasi Iya, memang, kelas gitu ya. memang dia ibaratnya menjual, ini loh produk kami yang kami buat. Nah, gitu. Kalau yang ASEAN dia ada meja, nanti jaraknya sekitar 2 meter atau 3 meter antara satu dengan yang satunya. Nanti mereka ditanya, ada di anak itu presentasi, ketika anak udah presentasi nanti mereka tanya jawab sama anak gitu, ditanya. Itu mendetail dari codingan, dari menjalankan alatnya, dari apa itu ditanya. Waduh, pusing banget ya. Itu Aku persiapannya kayak memang apa? merasakan gimana tertekannya sewaktu lomba tuh pasti tertekan banget. Tapi pressure-nya bakalan lebih kerasa ya kalau misalkan kayak presentasinya harus depan orang rame. Bener. itu bukan lagi down mental, Iya, itu kayak bener. ambruk. Mental udah pada ambruk semuanya. Nah, tapi untuk Asian ini belum tahu ya flow-nya bakalan kayak gimana ya untuk penjuriannya. Kalau itu udah waktu TM udah dijelasin. Oh, udah dijelasin. Kita kan apa namanya, nanti ada perpindahan tempat juga dari universitas ke BSD Mall. Jadi tempat pertemuan para menteri di sana. Jadi di sana itu nanti udah dibagi ruangan-ruangan. Nah, anak itu nanti dapat di ruangan mana, ini presentasi di mana gitu. Kayak terkesan lebih Iya, private gitu ya. Benar sekali. Oke. Siap gak Salwa, Alif? Aduh, siap. Siap nggak siap kumpulkan. seru. Nah pastinya strategi udah dibahas juga tadi ya, sama tadi sedikit ada demo pakai alatnya Salwa sama Alif tadi. Nah aku penasaran banget sama ikan ini. Ini mungkin biar pemirsa juga tahu juga, ini alat apa sih dan buat apa gitu. Mungkin boleh Salwa atau Alif nih boleh yang ngasih tahu. Itu fish feeder, jadi pakan ikan otomatis. Dijalankannya itu bisa lewat manual atau lewat aplikasi yang namanya Blink IoT. Oh ada aplikasinya. Nah, di sini aku udah bikin 2 robot. Yang pertama robot fish feeding sama kitty meals. Oke, mungkin boleh dikasih liatin ke depan juga kalau kelihatan ya. Kalau nggak kelihatan harus kelihatan. Boleh ke sini mungkin ya. Oh, ada 2 alat ya berarti ya. Oke. Boleh hidupin.
Boleh dihidupin dong, Liv. Yang merah. Oh, yang ini. Ya. Oh. Matikan lagi, hidupkan. Matikan lagi, hidupkan. Sampai 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 bunyinya berhenti, hilang iya. ya. Oh, oke. itu mungkin Oh, udah. Oke. Oke. di sini pakai Big Application, yang Mhm. bunyinya itu lewat hotspot. Oke. Hotspotnya tuh harus di-coding, namanya harus sama, Oh. passwordnya harus sama. Jadi robotnya langsung connect ke HP Salwa. Oh, berarti dari sini connect ke HP Salwa. HP Salwa. Ya. Apa tadi, Liv? Feeding sama? Fish feeding sama kitten untuk makan kucing sama makan ikan ya. Oh. Ya, yang Salwa bawa ini yang pakan ikan. Ah, lucu banget. Ya. Jadi nanti kalau misalnya kita di rumah Mm-mm. kan ikan masih butuh makan ya. Iya, benar. Jadi kita bisa kasih makan lewat luar. Nih, ada tulisan feednya. Heeh. Tuh, makannya keluar. Makanya keluar dari Iya. yang Iya, dari itu. Da- Dari apanya? Dari yang Sepakat, sini. iya. Iya, dari Oh, situ. Goyang gitu-gitu. oke, Kalaupun oke. mau manual juga bisa, itu kakak bisa pencet yang tombol hijau. Tombol Oh, ini? hijau, Iya. Boleh aku pencet gak sih? Nanti kamu obesitas ikan? Enggak. Enggak ya? Oh, aku coba deh. Oh, iya. kaget. Gitu. Ah, lucu banget. Iya, di situ juga ada sensor pH-nya, bisa Oh, dilihat. iya. Kalau airnya keruh, pH-nya bisa di bawah 7. Oh. Kalau ini kan pH-nya tuh 7,97, di sana juga ada tuh Ini kan. 8 nih. Nah, Iya, di sana hampir 8. sama Nah, kalau 8 tuh berarti bagus. Oh. 7 ke atas bagus. Enak banget kamu, bagus airnya. Tapi inspirasi bikin ini nih dari mana sih? Dari ya gitu aja, mungkin mau membantu orang yang suka melihara ikan tapi suka juga travel. Emang kamu suka melihara ikan? Enggak, di kucing. Kucing. Kalau Alif suka pelihara apa di rumah? Kucing. Oh, kucing. Betul, ada kucing di rumah. Oh, berarti kalau kitten sama ya, Ya, untuk sama. makan juga. Keren. Nih masih kecil-kecil banget loh mereka, masih SMP, tapi udah bisa bikin alat-alat yang kayak gini. Ini luar biasa banget loh Bu Maya. Ini bekal banget untuk Iya, masa depan benar, ya. benar, asli. Tapi sebenarnya apa sih yang bikin salah satu trigger Ibu Maya untuk mau ngajarin anak-anak robotik gitu, coding gitu? Ya, pertama itu kan ini buat anak-anak ya. Buat sekolah juga ada manfaat, buat anak-anak juga bermanfaat gitu ya. Saya ini mengajarin anak-anak ini bisa ini karena ya sekarang ini zaman semakin maju. Jadi kalau gaptek anak kita kan susah, kita repot. Iya sih, Nggak tahu benar-benar. apa-apa gitu kan. Jadi saya punya inisiatif, mari anak-anak ini kan saya latih. Anak-anak pun nanti menyebar luas sama orang. Ya aku pengen juga itu, penasaran. Nah, jadi ini saya buat ini untuk anak-anak, khususnya anak Bengkulu lah gitu kan. Siapapun mau saya ajarin. Nanti abang-abang yang di rumah, tim-tim saya juga ada kan. Nah, untuk mengajarin anak-anak ini supaya bisa untuk belajar ngoding komputer lah khususnya. Kalau codingnya belum tahu, setidaknya bisa ngetik lah. Iya, benar. Iya kan. Kami juga ngetik itu utama itu dari coding. Semuanya juga Iya, akhirnya belajarnya harus pelan-pelan ya belajar, Bu Maya. iya. Jadi ini inovasi yang anak-anak ini buat ini ya untuk anak juga. Pertama apa? Misal mau ke sekolah tingkat lanjut, mereka ini udah punya buat inovasi loh, bisa dibanggakan. Nah, untuk sekolah juga ini sebagai prestasi untuk sekolah, untuk meningkatkan apa? Meningkatkan kualitas sekolah. Dengan ada anak-anak kita yang punya inovasi, ini akan maju sekolahnya. Dan juga anak-anak ini enggak saya tinggal diam. Ini loh anak prestasi yang harus kita banggakan, khususnya anak Bengkulu ini, yang harus kita input, yang harus kita dorong. Nah, itu ada manfaatnya semua bagi anaknya, bagi sekolah. Ya, kalau saya sendiri sih cuman amanah aja, mungkin diamanahkan ngajarin anak. Oke nak, itu Bu, nanti gimana? Ya untuk kamu mau masuk sekolah mana dulu? Misalnya mau masuk SMA 5 susah Bu, nilai saya kurang. Kamu bisa apa? Saya bisa ini Bu, ayo kita coba. Nah, alhamdulillah anak-anak yang keluaran robotik ini ada udah sampai ke India, Afrika, SMA 5 yang dibangga-banggakan. Ada juga yang sekarang ada namanya Baspesnas itu.
Jadi itu anak yang prestasi kita inputkan ke nasional, nanti dari dia tingkat SMP ke SMA jadi udah direkrut di sana. SMA mana yang narik dia nanti? Sampai ke luar negeri itu. Ya berarti baik lagi Iya. apa yang kita berikan ke anak-anak sekarang nih sebenarnya untuk jalur mereka supaya lebih dipermudah ke depan, Iya, benar sekali. prestasi, dan juga ya pasti hubungan relasi dengan orang-orang mungkin dari Benar. negara lain juga pasti berguna banget, youth diplomacy. Nah, Salwa dan juga Alif pengen bilang apa nih ke teman-teman di luar sana yang mungkin mereka pengen juga nih kayak kalian, tapi mungkin ada hal-hal yang mungkin nggak bisa mereka lakukan, tapi gimana sih kalian mau nyemangatin mereka gitu biar bisa, ayo kita sama-sama gitu. Dari Alif dulu deh boleh. Jangan menyerah. Jangan takut gagal, jangan menyerah. Gagal 7 kali, bangkit 8 kali. Oke. Boleh. Yang ke-8 ya berarti ya yang dapat ya. Kalau Salwa? Kalau Salwa sih kalau mau coba hal baru jangan takut-takut, langsung aja coba, jangan mudah minder. Pede aja. Pede aja ya. Oke, berarti memang kuncinya tuh di pede gitu ya. Oke. Wah, gagal 7 kali, bangkit 8 kali, pede aja terus, itu singkatnya dari Salwa dan juga Alif tadi. Dan Bu Maya terima kasih banget udah memberikan pelajaran yang luar biasa ke anak-anak kita di sekolah ataupun di luar SMP yang memang tempat ibu mengajar juga. Semoga nanti bisa lebih banyak lagi ya anak-anak yang suka robotik, dan makin banyak lagi juga anak-anak yang punya kemampuan coding dan ya bisa banggain mereka sendiri, orang tua, sekolah, negara bahkan ya. Amin deh. Semoga kompetisinya lancar, semoga menang, bawa juara. Pulang ke Bengkulu nanti kita ketemu lagi dengan membawa trofi juaranya nanti ya. Amin. Dukungan full deh buat Alif, Salwa dan teman-teman lainnya, Bu Maya juga. Nah, pemirsa terima kasih banyak sudah menyaksikan tayangan podcast Buka Suara edisi hari ini. Terima kasih banyak sudah menyaksikan dan jangan lupa saksikan terus program-program dari RRI yang bisa kamu saksikan di channel YouTube RRI Net Bengkulu. Saya Puspa pamit mewakili seluruh tim yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi di podcast Buka Suara selanjutnya. Bye-bye.